Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayah dari Allah kita bersama-sama dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, saling bertegur sapa di SMP Tia Salam, khususnya di musala yang kita cintai dan insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita selalu dan junjungan kita Nabi akhir zaman, pembawa cahaya terang benderang, yang dulunya Islam itu gelap gulita. Artinya apa? Jahil di zaman dahulu itu bukan berarti mereka itu bodoh, bukan. Orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka ahli syair. Syair-syair zaman dahulu itu yang paling bagus ditaruh di Ka'bah untuk digantung-gantung. Syair-syair yang bagus-bagus, yang karya-karya orang-orang zaman dahulu itu yang kita sebut jahiliyah itu. Dulu yang paling bagus, sebenarnya kalau sekarang itu puisi sastra. Itu yang paling bagus ditempel, digantung di Ka'bah. Artinya apa? Orang-orang zaman dahulu itu jahilnya itu bukan jahil secara pikiran, bukan secara otak kemampuan, tapi jahil dari hidayah ilmu agama, jauh dari Allah, itu maksudnya. Dan Nabi Muhammad SAW hadir memberikan cahaya iman, Islam dan ihsan, menumbuhkan kepada umat-umatnya sejak beliau hingga kita sekarang akhir zaman. Semoga kita semua selalu bisa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dari yang sederhana, misalnya masuk WC, keluar WC, doa misalnya keluar rumah, doa menutup sebelum belajar, sesudah belajar, hal-hal yang sederhana, minum duduk, makan tangan kanan, masuk WC pakai kaki kiri, hal-hal yang sederhana dulu. Soalnya apa? Hal-hal yang sederhana ini sering kita lupa, sering kita lalai, karena kecil itu sering kita lupakan. Padahal hal-hal sederhana yang kecil ini, kalau misalnya kita selalu istiqomah, selalu kita kerjakan pelan-pelan, menjadi darah daging dan kebiasaan, maka itu akan berpositif di kehidupan kita. Karena kata ulama apa? Kecil-kecilnya, sesederhana-sederhananya itu sir itu siap yang mana Allah yang tahu apa perbuatan itu. Misalnya saja contoh sederhana, minum duduk. Mungkin zaman dahulu orang tidak tahu apa sih faedahnya minum duduk. Bukannya masih bisa ya minum berdiri, tidak ada bedanya. Tapi setelah zaman modern sekarang, ternyata penelitian kedokteran ahli sekarang ternyata menyebutkan
Kalau misalnya perbedaan minum duduk dan minum berdiri itu berbeda. Kalau misalnya minum berdiri, air langsung turun ke bawah. Kalau misalnya kita minum duduk, maka dia sebentar tertahan mencuci racun-racun yang ada di tubuh kita, dan kemudian dibuang dalam bentuk entah itu feses atau keringat. Nah, seperti itu. Jadi hal sederhana minum dengan duduk ternyata ada rahasianya yang mungkin dulu belum kita tahu, tapi sekarang zaman modern membuktikan. Nah, jadi semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi walaupun dari hal-hal yang kecil ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada sebuah ayat menyatakan idza yaumal jum'ati salimatil ayyam wa idza ramadan salimatis sana. Barang siapa yang Allah selamatkan dari berbuat dosa di hari Jumat, semoga Allah selamatkan juga seminggu penuh sampai bertemu Jumat lagi ke depan. Kemudian barang siapa yang dari berbuat dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar pada bulan Ramadan, semoga Allah juga menyelamatkan kita 1 tahun penuh sampai kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai dengan perbuatan yang baik, yaitu majelis pagi, habis itu zikir, habis itu apalagi tadi itu baca surah Al-Kahfi. Berarti itu pertanda Allah menginginkan kita yang baik. Semoga kita mendapat lindungan, pertolongan dari mara bahaya sampai Jumat yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini Ustadz bukan mau berceramah, kan? Ustadz belum ada kemampuan yang disebut penceramah, tapi Ustadz di sini hendak berpepadahan, nasihat, memberi nasihat, berbagi saja, sharing, berbagi pengalaman Ustadz, kan? Yang sedikit banyak Ustadz tahu selama Ustadz berkuliah di Mesir. Mungkin kelas 9 yang ikhwan sudah Ustadz beritahu setiap BPI ya, kelas 9 ikhwan ya, bahwasanya hukum fikih itu adalah hukum ilmu fikih adalah ilmu yang bukan sekedar teori. Teori itu adalah yang kita hafal-hafal, yang kita baca, kita hafal, kita baca, kita hafal. Bukan ilmu fikih, bukan sekedar teori yang cuma kita hafal, tapi juga ilmu yang kita praktikkan dalam kehidupan. Jadi ilmu fikih itu kita baca, kita pahami, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu, misalnya kita sudah baca, wudhu ini pertama niat membasuh muka, kedua tangan sampai siku. Cuma sekedar itu tidak cukup kita praktekkan di dalam berwudunya. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara niat, bagaimana cara memasang niat, kapan niat dibaca, bagaimana membasuh muka yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian yang ulun hormati Kepala Sekolah SMP Tia Salam, Ustazah Nuryanti SL, dan seluruh asatidz dan asatizah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah karena niat-niat beliau mengajarkan buah-buahan ilmu itu sangat luar biasa. Jadi dimohonkan berada buat sidik, dangari kepada buat sidik, karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya la yuhda lil 'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Bermaksiat ini bermacam-macam. Kadang ada buruk, kadang dengan kepadahan sidin, membangkang. Itulah
Ilmu itu kadang bisa masuk, tapi susah, lambat masuk. Makanya kalau guru padahal entah guru di sana, entah guru-guru agama, guru-guru mengaji, didengari diamalkan. Karena ilmu tanpa diamalkan itu bagai pohon yang kadang berbuah, cuma sekadar panjangan aja. Dan juga anak-anak ustaz dan ustazah, ikhwan dan akhwat yang insya Allah ustaz cintai dan ustaz sayangi karena Allah Ta'ala. Kita masuklah ke mudah-mudahan karena sedikit aja insya Allah. Sekarang jam 9.09 kita mulai. Jadi pertama, hukum belajar fikih ini adalah yang pertama fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu ain apa kelas 9 fardu ain? Nah, wujud jawab fardu ain itu adalah sesuatu hal amal ibadah yang setiap orang wajib mengerjakannya secara personal, secara pribadinya sendiri wajib mengerjakan. Itu namanya fardu ain. Satu orang itu, setiap orang dari kita ini wajib mengerjakannya. Yang misalnya apa? Rukun Islam, sholat itu setiap orang wajib mengerjakannya. Puasa setiap orang wajib mengerjakan kalau tidak ada halangan. Berbeda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah apa? Akhwat kelas 9. Kelas 9 akhwat fardu kifayah. Ya betul. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang cukup satu orang aja. Artinya kada seberapa orang wajib mengerjakan. Misalnya sudah yang ahli di dalam suatu kampung, di dalam suatu daerah, maka sudah cukup. Misalnya di dalam ilmu waris mewaris, tidak wajib semua orang mempelajari ilmu mewaris sampai jadi ahlinya. Cukup satu orang di sebuah kampung atau suatu daerah yang benar-benar memahami hukum waris ke sini, maka sudah jatuh hukumnya. Contohnya apalagi fardu kifayah yang paling sederhana, yang paling sering kita lakukan apa? 100 takbir. Fardu kifayah artinya menyolatkan jenazah. Tidak semua orang wajib mengerjakannya. Ketika ada orang meninggal, seluruh kampung datang ke masjid menyembahyangkan. Tidak wajib. Karena tadi pengertiannya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah tidak wajib semua orang dan cukup hanya sebagian orang saja yang mengerjakan, maka jatuh hukumnya. Artinya Allah tidak akan menurunkan bala dosa pada suatu daerah dan kampung itu. Misalnya fardu kifayah tidak ada seorang pun yang mau mengerjakan, maka hati-hati. Bisa saja Allah jatuhkan bala musibah di dalam sebuah tuh. Macam-macam kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Semoga kita semua terhindar daripada itu semua. Amin ya Allah. Sekiranya pengertian dan ayo. Kemudian apa yang kita persiapkan ketika mau rihlah, mau jalan-jalan? Apa kira-kira? Duit penting. Jalan-jalan kayak pakai jajan, apalagi motor, tas itu penting. Kalau hari itu kita berjalan gratis, misalnya ke Takiso dari mulai hari, belum sampai sana jual gratis. Apalagi baju, pakaian, apalagi HP. Nah, HP itu penting juga kita rasanya sekarang. HP itu sama derajatnya lawan duit dah derajat sekarang nih. Ada HP, lawan sudah kehidupan. Ada apa? Selfie, posting story, yang update story. Iya. Habis itu
Sekarang kira-kira apa yang kita perlukan? Payung. Payung, jas hujan, penting. Berteduh. Nah, dan apa yang kita persiapkan menyambut bulan Ramadan? Apa? Niat puasa, apa lagi? Apa yang kita persiapkan sebelum menyambut bulan Ramadan? Duit, Pak? Boleh. Apa lagi? Niat, apa lagi? Tadi sudah. Ganti masajar. Boleh. Sirup marjan, boleh. Es batu. Jadi macam-macam hal-hal yang kita persiapkan sebelum Ramadan. Dan yang hal-hal yang disebutkan tadi hanya bagian yang di belakang-belakang. Artinya second choice. Oh iya. Tapi yang pilihan utama atau yang pertama dan paling utama adalah apa? Ilmu tentang Ramadan kira-kira. Ilmu tentang puasa Ramadan ini penting. Itu penting. Apa? Ilmu suatu perbuatan, suatu ibadah. Bila tidak ada landasan ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu itu, kata Allah, kata ulama, maka amal itu akan ditolak. Suatu amalan yang apabila kita tidak dasar-dasaran apa ilmunya, maka amal itu tertolak. Nah, hati-hati. Sudah bujurkah kita sebenarnya? Bujurkah puasa kita? Nah, maka itu perlu. Jadi ilmunya yang perlu. Pertama, rukun puasa. Rukun puasa ini apa? Rukun puasa ada dua misalnya. Rukun puasa ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah memalamakan niat, berniat di malam hari. Yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kelas 9 ikhwan sudah Ustaz jelaskan rukun-rukun ini. Alhamdulillah. Untuk ikhwan kada bergabung Pak. Jadi niat ini paling minimal banget. Paling minimal kapan sih membacanya? Berniat Ramadan ini kapan? Sahur, apalagi? Sebelum break, apalagi membaca niat Ramadan ini minimalnya apa? Sahur. Nah, pintarnya minimal, paling minimal adalah habis kebuka, Bismillahirrahmanirrahim, buka, langsung berniat sengaja aku puasa Ramadan besok hari di dalam hati karena Allah Ta'ala. Itu paling minimal. Paling maksimal pas sahur sebelum azan. Itu paling maksimalnya sudah. Karena berbeda antara puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah. Puasa Ramadan ini pun kita kada berniat misalnya malam bangun habis subuh, maka puasa Ramadannya kada sah. Dan kada sah itu pulanglah ruginya pulang. Kada sah puasanya, tapi kita kada boleh makan dan minum. Jadi kita berpuasa tapi kita kada mendapatkan pahalanya. Mangkodo pulang habis Ramadan kita pulang. Ya Allah, rugi benar. Kada berniat. Nah jadi ini puasa wajib Ramadan itu wajib berniat. Berbeda dengan puasa sunnah. Karena dalam suatu riwayat ada Nabi ini datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, kata, adakah hari ini makanan? Jadi Sayyidah Aisyah, maaf Nabi, malah hari ini kan ada makanan. Terus siang sudah, ya Nabi berkah itu aku puasa. Nah, berarti puasa sunnah ini boleh aja.
Berniatnya tuh siang-siang, artinya pada pas malam harinya itu puasa sunat. Dalam suatu riwayat juga menyatakan waktu Nabi datang ke rumah salah satu istri beliau, jadi begini sidin, Nabi kita diantari orang makanan, ini makanannya, oh jadi Nabi ya kah? Padahal aku hari ini puasa jadi Nabi, karena ada makanan diantari orang, aku makan aja membuka. Nah, jadi kada apa-apa, misalnya kita hari ini puasa sunat, kemudian ada orang mengundang kita saruan, undang kita saruan beneran, saruan lah ya tetangga nih, mau saruan lah di rumah, maka boleh kita membatalkan puasanya untuk puasa sunat. Ada apa-apa, ada berdosa. Berbeda dengan bulan Ramadan, bila kita berbuka secara sengaja, maka jatuh dosa dan wajib qadha. Qadha itu adalah mengulangi bayar hutang setelah Ramadan. Nah, itu diantara perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Artinya apa? Syariat hukum Islam itu turun itu tidak Allah turunkan jelek hari ini juga dikerjakan. Misalnya hari ini sembahyang, misalnya enggak. Hari ini misalnya puasa diturunkan syariatnya, besok sudah wajib puasa, ada yang itu. Buktinya apa? Puasa Ramadan ini turunnya adalah 10 Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sya'ban itu kapan benar? Sya'ban setelah Ramadan atau sebelum Ramadan? Berapa bulan sebelum Ramadan? 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, jadi Allah turunkan syariat kewajiban puasa Ramadan kepada Nabi Muhammad. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan juga atas kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Apa artinya la'allakum tattaqun? Agar kamu bertakwa. Jadi umat-umat terdahulu itu ada juga puasa-puasanya benar. Sama puasa juga. Nabi-nabi zaman dahulu, umat-umat yang terdahulu itu puasa juga. Tapi untuk puasa Ramadan ini dikhususkan fadilah atau keutamaan-keutamaannya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu hikmah kenapa diturunkannya syariat puasa itu sebulan sebelum Ramadan, kira-kira apa? Kira-kira apa ya rahasianya yang kenapa diturunkan sebulan sebelum Ramadan? What? Kenapa? Pintar 100. Takbir. Sama yang Ustaz sebutkan, rihlah. Sebelum rihlah pasti kita persiapan dulu. Makanya Allah persiapkan dasar Nabi Muhammad. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, ini syariat Ramadan itu turunkan sebulan sebelum, karena bulan depan buat ikam dan umat ikam wajib puasa sudah. Makanya sebelum ikam sampaikan pegawatan kepada umat ikam apa saja manfaat puasa, apa saja rukun-rukun, syarat, dan apa saja yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Jadi Nabi itu menyampaikan lapang hati kada gerasa kerusuk sidin memadahkan, dan umat yang mendengarkan kada kaget juga. Ya kalau misalnya nih buat pian aja deh, jangan misalnya
ada Ustadz Ridho misalnya masuk kelas 7A. 7A hari ini kita ujian bahasa Arab aja sama Ridho. Apa buat dia ketar-ketir. Nyata. Ada belajar, ada persiapan, tiba-tiba ujian. Makanya Allah itu Rahman Rahim, pengasih dan maha penyayang kepada umatnya. Makanya dipersiapkan sebulan sebelum Ramadan agar juga nyaman menyampaikan dan umat nyaman menerima. Ya Allah. Salah satu fadilah dan rahasianya. Puasa Ramadan ini sebenarnya orang bisa mencari, melihat celah keberkahannya. Kadang semua orang bisa melihat mungkin Ramadan itu terasa seperti bulan-bulan biasa, hari-hari berlalu biasanya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah apa saja yang perlu dijauhi, apa saja fadilah-fadilah keutamaannya, maka Ramadan itu akan terasa berbeda bagi kita. Orang yang belum cukup bekal, nah jadi Ramadan ini bisa, misalnya kita ditemukan di bulan Ramadan ini ada dua kemungkinan kita ya. Kenapa Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita masih begitu banyak dosa. Banyak pasti Allah Ta'ala masih banyak dosa. Makanya untuk pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Semoga dengan ingat bulan Ramadan ini dosa-dosanya dihapuskan. Dia sadar dan dosanya dihapuskan. Yang kedua, masih di poin pertama. Habis itu kemungkinan besar ini memang rajin beribadah. Dan rahasia ini dipertemukan bulan Ramadan selanjutnya adalah supaya dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari derajat yang misalnya di sini menjadi derajat yang di sini. Karena derajat itu hanya Allah yang tahu kadar pahalanya. Allah aja yang tahu. Kita cuma bisa mengira-ngira ya. Dan perkiraan manusia ini kadang bakal pernah sampai ke apa yang Allah sudah siapkan. Kemungkinan kedua adalah apa ya? Tadi sudah kemungkinan kedua adalah Allah mau meningkatkan derajatnya. Nah itu. Ada orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Ada orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Kalau beruntung, ada orang beruntung berarti ada orang yang rugi. Rugi dong. Ya bener aja, rugi dong. Orang yang beruntung di bulan Ramadan, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini adalah orang yang mengetahui, yang pertama adalah orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Orang yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Nah kayak dia ya. Sudah Allah takdirkan untuk mengetahui, ditakdirkan Allah buat dia mendapat ilmu, pengetahuan tentang keutamaan bulan Ramadan. Berarti mayuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Ya Nabi itu apabila Allah menginginkan seseorang itu baik ya Nabi, maka akan diberikan kepahaman tentang agama. Itu ya Nabi. Maka bulan ini berarti termasuk orang-orang pilihan Allah. Karena hari ini bisa mengetahui apa-apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian orang beruntung yang kedua itu apa? Orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, beribadah amal soleh yang sungguh-sungguh. Nah, barang siapa yang beramal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, maka ini termasuk orang yang beruntung. Ya Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi, siapa
siapa yang benar-benar sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, maka dosanya akan dihapuskan, dosa-dosa yang sekarang maupun dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa paham Ramadan ini. Kemudian adalah orang yang beruntung dalam Ramadan ini adalah orang yang mendapati hikmah bulan puasa. Apa sih hikmah bulan puasa? Apa kira-kira hikmah bulan puasa? Tadi sudah Ustaz bacakan ayatnya. La'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah. Orang yang jadilah mintalah puasa Ramadan ini. Bila misalnya tadi sudah bujur di awal Ramadan ya, bujur sudah, insya ke depan akan baik. Idza salihatil bidayah salihatil nihayah. Bila awalnya sudah baik dan bujur, maka insya Allah akhirnya juga akan bujur. Kemudian orang yang beruntung yang keempat adalah orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Apa? Pada bulan apa ayatnya kira-kira teman-teman? Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran otomatis. Kalau bulan Ramadan berarti ada kekhususan. Barang yang mana kalau misalnya dibaca pada waktu itu, maka pahalanya akan berlipat ganda. Misalnya hari-hari biasa satu aja hadiahnya membaca ayat bulan, nah, di luar Ramadan satu aja, satu huruf satu pahalanya. Tapi ketika bulan Ramadan satu huruf dikali 10. Misalnya 3 dikali 10 30. Jadi kadang berhitung per ayat sebenarnya. Allah tuh membalas bacaan Quran kita kadang per ayat. Tapi alif lam mim lain. Satu ayat alif lam mim itu Allah balas satu. Tapi alif satu, lam satu, mim satu. Masing-masing bayangkan misalnya dikalikan 10, 30. Hanya seayat 3 huruf tadi aja 30 sudah kita dapat. Dan 30 pahala ini bukan hitungan makhluk, bukan hitungan pahala kita, tapi dari Allah langsung yang membalas. Jar Allah Ta'ala, amal ibadah gua nikah itu sembahyang gasan gua nikah bayangkan. Habis itu zakat itu gasan gua nikah. Tapi puasa milik, puasa itu untukku dan aku, Jar Allah Ta'ala yang akan membalas. Jadi kalau Allah Ta'ala langsung yang membalas, berarti luar biasa. Bukan berarti sholat itu lain Allah yang memberikan pahala, bukan seperti itu pengertiannya. Artinya ada kekhususan ketika Allah Ta'ala menyebutkan itu daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya semoga kita di bulan Ramadan ini benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan segala apa-apa amal ibadah yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi sudah saya sebutkan orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Siapa saja orang-orang yang rugi di bulan Ramadan? Kenapa? Yang bukan Islam apalagi? Orang yang meninggalkan salat apalagi? Orang yang meninggalkan puasa apalagi? Hampir apalagi? Hah? Hari lagi? Tidak membaca Quran apalagi? Itu adalah sebagian-sebagiannya aja. Jadi ya Nabi, ada 4 golongan orang yang akan merugi di bulan Ramadan. Ini puasa, tapi kadang mendapat apa-apa dari puasanya itu artinya puasa, tapi kadang mendapat pahala balasan. Ibarat kita begawi hari ini misalnya begawi, atau bagian misalnya mengerjakan
tugas rangkuman halaman 1 sampai 100, sekalinya ya ustaz atau ustazahnya dah siap ya. Biasanya ya, ada dari lain. Bagaimana merasa kita? Dek. Kayak tujuan apa? Apa tadi? Ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tua, yang kadari kasihan orang tua, yang membentak-bentak orang tuanya. Misalnya jersey A ma bah nukar rosa ya naklah satu mat langsung menggebrak meja itu termasuk sudah hitungannya durhaka, karena di dalam hadis itu walau perkataan uffin uff perkataan ya berdeham itu aja itu durhaka. Sederhana kayak bangun nak sembahyang itu sudah dihitung durhaka. Sederhana, apalagi yang menggebrak meja tadi juga. Bagaimana? Nah, orang yang rugi di bulan Ramadan adalah orang yang durhaka orang tua, kemudian orang yang memutus tali silaturahmi, orang yang kadang mau lagi berkawan atau kadang lagi beherangan laka kawanannya. Itu yang kedua, yang memutus. Kemudian saling membenci sesama muslim. Berkelahi terus di kelas. Setiap hari berkelahi. Ustaz hari di kantor duanya ada yang setiap hari berkelahi. Siapa orang yang berdekatan setiap hari? Ini dari berkelahi. Habis itu yang ketiga, yang keempat adalah orang yang mabuk-mabukan. Dia ada 4 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah durhaka. Yang kedua memutus tali silaturahmi. Yang ketiga tadi apa tadi? Bukan. Saling memusuhi jadi tadi sesama muslim. Yang keempat orang yang mabuk-mabukan. Ada 4 golongan. Nah, itu yang orang-orang yang merugi. Kemudian amalan-amalan sunnah apa yang baik kita kerjakan di bulan Ramadan? Amalan-amalan sunnah apa yang baik dikerjakan di bulan Ramadan? Ada yang bisa membantu sebutkan kan? Yang pertama apa? Hah? Sunnah-sunnah Ramadan apa? Tarawih apa lagi? Tadarus Al-Quran apa lagi? Hah? Zikiran apa lagi? Tahajud apa lagi? Sedekah apa lagi? Makan. Makan maksudnya makan sahur juga. Jadi ada namanya sunnah sahur beneran. Jadi walaupun sedikit disunahkan bersahur itu. Jangan sama sekali ada bersahur. Kalau ada bersahur sama sekali kita ada mendapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah ada dapat. Walaupun minum air putih sudah sahur namanya, mengakhirkan waktu sahur, dan ketika berbuka tang azan langsung berbuka, langsung menyegerakan berbuka. Lain menyegerakan berbuka di sini adalah sebelum waktunya sudah berbuka, lain jam yang dan itu adalah menyegerakan berbuka. Makanya ulun jam 12 berbuka dah. Itu salah. Maksudnya menyegerakan berbuka ini adalah ketika sudah azan maghrib berkumandang, di saat itulah langsung juga kita berbuka. Nah itu maksudnya. Habis itu adalah berikan makanan kepada orang yang berpuasa. Itu juga sunnah, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kayak misalnya
Mungkin karena di SMP ini kadang ada bagi-bagi makanan mungkin lah, ada kegiatannya bagi-bagi makanan kepada orang-orang. Nah, Masya Allah berarti SMP kita ini mengamalkan sunnah Nabi. Alhamdulillah. Nah, habis itu menjaga sholat tarawih, jangan mencari masjid. Nah, kita ini sudah, karena kita sudah tahu ilmunya, jangan mencari sholat tarawih yang 11, sudah 11 surah pendek pulang, surat pendek 11 rakaat cepat pulang. Mencari itu Pak, langganan misalnya dapat sudah, oh masjid ini 11 rakaat cepat pulang, surah pendek aku di situ aja kawasan. Jangan, karena kita sudah tahu ilmunya, maka kita mencari masjid besar atau masjid yang 23 rakaat minimal. Habis itu surahnya kan apa pendek tapi 23. Nah, masjid Syuhada ini masihlah yang Ramadan ini memanggil hafiz Quran yang jadi imam. Masih lah. Nah, hanya Ustaz beberapa tahun yang lalu sebelum ke Mesir, Ustaz pernah sembahyang di Masjid Syuhada. Sekalinya imamnya tuh hafiz Quran. Nah, jadi sambil mengambil nyaman membaca surah panjang. Jadi Ustaz bisa di Mesir itu ada 2 waktu. Orang kami berbahagia itu ada 2 waktu. Waktu pertama adalah ketika haul ahlul bait, keluarga-keluarga Nabi itu ramai satu Mesir, beracaraan, membaca bacaan, itu ramai orang-orang Mesir. Waktu haul. Yang kedua adalah pada bulan Ramadan. Yang bergantung-gantung lampu, habis itu orang-orang berbagi-bagi makanan. Jadi Ustadz di sana itu waktu hari di Mesir, alhamdulillah jarang keluar duit waktu bulan Ramadan, jarang keluar duit. Kadang soalnya misalnya para buka puasa sekitar misalnya buka puasa jam 7, maka jam 6 itu orang ramai sudah di jalan-jalan itu berbagi makanan. Saya untuk berjalan, padahal sekali berjalan niatnya hendak jajan, aja belanja keperluan buka, nukar susu kotak, lawan cemilan kurma, jalan Ustaz. Sekalinya ya benih tahan, ya katanya sini aja, ditarik aja, dipaksanya datang sini ikannya. Nah, ini dasar ikan berbuka puasa, diberi bingkisan lengkap, ayam, nasi, kurma, buah, kadang keju, roti hambar, lengkap. Itu kada sehari itu ditarik sebulanan kayak itu. Jadi misalnya kita rajin maksudnya adalah setelah ke tempat ini pulang ambil makanan. Nah, dong. Jadi di sini tempat berbagi makanan, ambil, bawa tas, sudah orang berbagi, bisa bawa tas, tempat orang. Berlebihan kan, kawan-kawan kos Ustaz kan, berlebihan sama kan. Jadi kami rapi, pembukaan puasa lengkap makanannya. Karena tahu ada lagi, tapi mau bawa di dalam tas salah, tinggal dipanasin lagi. Sebulan itu ditarik. Jadi orang-orang sugih di Mesir itu selama 11 bulan itu sengaja menabung banyak-banyak uangnya. Keperluannya apa? Untuk berbagi di bulan Ramadan ini Pak. Jadi walaupun negara Mesir itu negaranya gersang dan sekarang krisis moneter, tapi walaupun pandemi corona kemarin yang harusnya orang-orang tuh menjauh, saling menjaga jarak, tapi tidak menghilangkan kebiasaan orang Mesir ini untuk berbagi. Kayaknya ada ya, diketoknya orang. Nah, jadi kisah. Kadang orang Muslim, Ustadz pernah bertetangga dengan Masihi, artinya orang yang non Muslim.
orang yang ada Islam jadi ibunya tetangga sebarkan kos itu rumahnya orang rumahnya ya orang kayaknya subuh atau maghrib diketok ya tok tahu ya kami ini materinya masih artinya melayani orang Islam kan bukan ya nah jadi gasan wanita membuka puasa jadi masih luar biasa Masya Allah. Semoga orang-orang Indonesia khususnya warga siswa-siswi SMP Darussalam bisa meniru menjadi orang-orang sugih, menjadi orang-orang dermawan mereka yang mana kekayaan itu yang mana kedermawanan dan kekayaannya itu tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kemudian tadi sampai mana sebelum masuk kisah tadi? Tadi ya, sunnah ya. Nah, amalan sunnah. Jangan mencari masjid yang sudah 11 rakaat, capek pulang. Tapi setelah kita tahu ilmunya, carilah yang minimal 23 rakaat. Walaupun singkat surahnya karena apa? Atau 11 rakaat tapi surahnya panjang, artinya membaca surah-surah panjang. Ada apa juga? Jadi berasa Ramadannya itu kita raih. Supaya Ramadan kita di tahun ini khususnya warga-warga siswa-siswi dan ustaz-ustazah SMP Salawi semakin bagus lagi, semakin meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah, kita buat Ramadan ini jadi lebih berbeda. Menjaga sholat witir, sholat sunnah-sunnah yang lain itu dijaga adalah yang menangkap. Membaca Quran itu dibanyaki membaca Quran. Karena di SMP Salam ada karantina Quran, ada pesantren Ramadan, insya Allah kita mengamalkan sunnah itu bersama-sama. Kemudian apa saja hal yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa? Pertama dulu, apa saja yang membatalkan puasa? Makan di siang hari, makan minum di siang lagi. Muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja di siang hari. Ada sembahyang, oke apa lagi? Hilang kesadaran artinya gila. Gibah apa lagi? Jima. Itu hanya orang-orang dewasa yang tahu. Jadi ada dua hal benar. Yang pertama adalah hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Batal puasa ini artinya dia wajib kalau mengganti puasa setelah bulan Ramadan. Tapi kalau hilang pahalanya puasa Ramadan ini, artinya puasanya sah, tapi dia kada dapat pahala, kada dapat apa-apa artinya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa adalah pertama ini murtad. Murtad apa arti murtad? Keluar dari agama Islam, asalnya ini Islam, kemudian murtad menjadi kafir. Tuh, misalnya, nah kalau murtad inilah, misalnya pas awal Ramadan, inya murtad, artinya inya keluar Islam sampai 15 hari Ramadan. Kemudian hari ke-16-nya, inya masuk Islam pula. Itu maka puasa 15 hari yang terlewat tadi wajibnya qadha. Berarti dia berhutang puasa Ramadan yang 15 hari tadi. Berbeda dengan kafir asli. Kafir asli itu artinya apa? Memang dari awal dia bukan Islam. Ketika ia masuk bulan Ramadan dan masuk Islam, maka Ramadan yang ada yang sebelumnya itu kada dihitung. Nah, itu perbedaan kafir
kafir asli, artinya memang dari awal ijabah Islam, dan dengan yang murtad. Yang murtad tadi misalnya inya awal Ramadan sampai misalnya hari ke-15 inya murtad, hari ke-16 inya masuk Islam, berarti hari ke-1 sampai ke-15 inya wajib qadha. Artinya inya mengganti Ramadan, puasa Ramadannya setelah Ramadan. Itulah yang pertama yang membatalkan puasa adalah murtad. Yang kedua ini bibinian haid, nifas, wiladah. Nah, haid, nifas, segala macam wiladah ini melahirkan, wiladah itu melahirkan. Maka dalam puasa, misalnya sudah sahur nih, 5 menit lagi buka puasa, haid, maka itu membatalkan puasanya. Ada boleh lagi dilanjut, boleh aja jangan makan, boleh aja jangan makan sampai puasa. Tapi ya sudah jatuh kewajibannya untuk wajib puasa setelahnya. Nah, jadi kada boleh bibinian anak-anak ustaz yang bibinian akhwat, kada boleh puasa pas haid. Walaupun benar-benar hendak misalnya, wah aku tahu sebulan nanti wajib aku puasa walaupun aku haid, kada boleh, karena ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Karena mengerjakan perintah Allah ini adalah kewajiban. Mengerjakan perintah Allah ini kewajiban. Namun meninggalkan larangan-larangan Allah ini adalah sebuah ketaatan juga. Meninggalkan larangan-larangan Allah ini sebuah ketaatan juga. Jadi kita meninggalkan, maksudnya kita bibinian, karena usah kena ya. Maksudnya bila bibinian meninggalkan puasa karena haid, maka itu sebuah ketaatan juga kepada Allah Taala. Artinya bukan dia sudah mentaati perintah Allah juga. Kalau haid, jadi kada usah puasa, karena puasa biarpun haid, kada boleh berdoa. Kemudian gila, orang gila batal puasanya. Gila itu walaupun setobat, maka itu membatalkan puasanya. Misalnya, tapi hari ini tiba-tiba tak kuburan nyior, kelapak, jauh di kepala. Setelah itu dia gila, pacu baju, telanjang, jalan-jalan keliling komplek sekitar 1 menit. 1 menit aja. Maka itu sudah dihitung gila dan membatalkan puasanya. Berbeda dengan pingsan. Pingsan misalnya gara-gara puasa kepanasan, gugur 5 menit kalau pulang, maka itu pada batal. Kalau pingsan itu bedanya pingsan dengan gila. Gila itu walaupun hanya 1 menit 30 detik tetap batal puasanya. Berbeda dengan pingsan tadi, walaupun pingsan itu 5 menit kemudian terbangun, kadang batalkan puasa. Habis itu jima, artinya berhubungan suami istri, Tuhan sengaja keluar air mani. Nah, entah itu sengaja mengeluarkan sendiri atau dikeluarkan orang lain. Habis itu juga yang kedua kemudian adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu adalah artinya apa? Ini puasa ngorek-ngorek air tenggorokan. Dikorek-koreknya tenggorokan sampai muntah. Alasannya karena sengaja mengorek-ngorek sampai muntah. Berbeda kalau misalnya waktu perjalanan mudik, ada biasa bawa mobil bis misalnya muntah di jalan, kada batal muntahnya, asal pastinya muntah tadi ditelan lagi muntahnya. Muntah ditahan di tenggorokan. Muntah nih, ditelan lagi. Batal. Kalau muntahnya ditelan, kalau hanya dikeluarkan aja kan batal. Dan setelah muntah, nih ilmu kita memang ada kejadian kayak gitu. Fikih itu memang kayak gitu. Fikih itu segala hal kemungkinan itu dimasukkan ke dalam ilmu fikih. Jadi tidak
misalnya muntah, dibuang aja, kalau bisa ditelan lagi. Setelah muntah berkumur-kumur, sekira tidak ada tersisa. Siapa yang pernah muntah di sini? Nah, bagaimana rasanya muntah? Di tenggorokan berasanya manis. Rasanya kayak kebakar. Rasanya kayak kebakar. Apa lagi? Masam apa lagi? Ada manisnya. Masih. Pokoknya macam-macam. Perasaan setelah muntah ini macam-macam di tenggorokan, di mulut. Terasa terbakar di tenggorokan, keluar air mata. Habis itu mulut masam, maka disunahkan setelah muntah itu berkumur-kumur. Kita kan tahu kan? Maka setelah tahu ilmunya, maka berkumur-kumur. Nah, sunahnya. Nah, kita masuk ke tadi hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang nah, tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman-teman kita. Yang pertama adalah ghibah. Menghina ini entah secara langsung atau di sosial media. Menghibah sama hukumnya bergibahan, mematakan di Jungkook tuh tinggal manusia. Si Taiwan itu Taehyung itu bertahimataan, atau Xi Jinping itu dinanya pokoknya buruk pak, menggibah orang maka termasuk menghilangkan pahala puasa. Menghilang pahala puasa artinya puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Kemudian adalah mengadu domba. Mengadu domba ini adalah mengulah si A dan si B bermusuhan. Kita misalnya si Udin, nah Udin ini dan Udin si A disampaikan di B bahwasanya ikanku berkurangan dibersihkan. Ayo itu pulang si Udin ini ke B. B tadi si A menyembelih ikan, mata ikan bertahimataan. Mengadu domba, si Udin ini mengadu domba antara si A dengan si B supaya bermusuhan, maka itu menghilangkan pahala puasa juga. Habis ini berbohong atau menyebarkan hoax. Buatnya jadi dulu hari besok ada PH Arab, padahal ada. Nah, menyebarkan kebohongan seperti itu juga menghilangkan puasa. Habis itu berkata dusta, kotor, habis itu berbuat yang menyakiti orang lain, maka itu juga termasuk menghilangkan puasa. Bagaimana hukum orang puasa tapi guring seharian? Orang puasa guring seharian makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya artinya ini termasuk sah dia puasanya, tapi kada dapat pahala apa-apa. Karena Ramadan itu adalah menahan dari godaan nafsu, entah itu nafsu makan, minum atau syahwat. Misalnya aja yang halal, artinya guring seharian ini makruh. Kemudian ada sunnahnya, puasa harus sunnahnya. Puasa ada sembahyang, apa hukumnya? Ada yang membantah lagi. Pintar nama 100. Puasanya tetap sah, tapi kadang-kadang ada sembahyang, ada dapat pahala apa-apa. Dan juga sholatnya yang adanya kerjaan tadi wajibnya kotor, artinya ganti ulang. Ya, ayo. Puasa main game seharian. Apa hukumnya puasa main game seharian di rental atau main FF seharian? Sudah main game seharian, main FF, toksik, lengkap padahal
kecuali lapar dan haus semata. Kemudian puasa tapi mandi, jadi kalau renang berendam ya, berendam di tetap berendam di kolam renang, omnya makruh. Ada yang menyambat makruh dan ada yang menyambat mutal. Bisa berendam itu ketika puasa, berendam seharian. Karena berendam awas berendam di kolam renang atau di bathtub, maka ada kemungkinan batal puasanya. Nah, karena apa? Karena apa? Karena mungkin ada lubang-lubang yang terbuka, yang dimana dari lubang yang terbuka itu masuk air. Misalnya pas berendam bekantut di dalam banyu, blek di dalam banyu, aduh kok koler nah keluar kolam, kena bekantut aja kan di dalam banyu. Bunyi, tapi itu ada gelambungnya melang di kolam. Nah, itu jangan ulama ada kemungkinan air masuk pada saat itu ke dalam lubang duburnya. Karena saat kembali itu lubang dubur kita itu terbuka. Ya Allah, bekantut itu dubur kita terbuka. Ini mohon maaf nih, mungkin ada sedikit kata-kata yang mungkin agak kurang enak didengar, tapi inilah fikih. Ya Allah, inilah ilmu fikih. Waktu kita bekantut itu ada kemungkinan lubang terbuka. Dan ketika terbuka itu berendam itu ada masuk air. Nah, kemungkinan itu bisa membatalkan puasa. Itulah berbeda kalau misalnya memakai minyak rambut, atau baik tetes mata. Kemudian pas meneteskan tetes mata ini di tenggorokan ada berasa asap. Pernah meneteskan obat tetes mata lah? Nah, gimana rasanya di tenggorokan? Kadang ada yang berasa benar setelah kita meneteskan tetes mata itu, kadang ada berasa di hidung, ada berasa di tenggorokan, ada berasa sedikit terasa cairan obat. Nah, kalau itu tidak apa-apa, karena bukan lubang yang terbuka tadi. Nah, itu puasa tapi sering mengeluh. Puasanya sering mengeluh. Artinya apa? Puasa, aduh harusnya lawasnya yuhur masih hanya berpuasa jam 8 berlaku zuhur sudah mengeluh karena zuhur lawas lagi asar, pas sudah asar lawas lagi buka puasa. Kalau terus itu bisa menghilangkan pahala puasa. Right? Jadi jangan banyak-banyak mengeluh bulan Ramadan. Kita pindahkan hal-hal yang mengeluh tadi pada membaca Al-Quran, habis itu mendengarkan ceramah misalnya. Boleh aja bersenang-senang sebentar, misalnya main game 15 menit, habis itu baca Quran 30 menit. Nah itulah main game sejam, tapi membaca Quran sejam setengah. Boleh. Pokoknya ibadahnya harus lebih banyak. Akhir puasa tapi suka nonton hal yang buruk. Puasa tapi suka menonton hal-hal buruk. Misalnya ketujuh menonton bibinya berjoget, membuka TikTok, melihat bibinya berjoget, yang kelihatan bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau misalnya keluar air mani lagi, maka bisa batal. Apalagi itu hati-hati. Makanya hal-hal yang bisa menimbulkan, maka begitu pula bibinya sama itu juga. Membuka YouTube, membuka TikTok, FYP-nya bubuhan yang membuka ABS, yang membuka AUT,
Hati-hati, hati-hati. Itu bisa menghilangkan pahala puasa, kan? Jadi segala hal bisa memungkinkan batalkan puasa atau puasa kita. Dihindari, Pak. Dihindari. Nah, sudah masuk jam 10 sudah. Jadi Ustaz rangkumkan aja ada tiga hal penting tadi mana kita sampaikan pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jadi jangan pernah tertinggal berdoa, entah setelah sembahyang, entah setelah membaca Al-Quran, atau melakukan ibadah sunnah yang lain. Jangan lupa berdoa, karena doa di bulan Ramadan artinya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis mengatakan, ya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Mu'adz, inni uhibbu, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Ya Rasulullah kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ya Rasulullah, jangan pernah kau tinggalkan doa ini setiap selesai sembahyang. Jangan pernah kau tinggalkan doa ini setiap selesai sembahyang. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan ya Rasulullah kita pernah tinggalkan membaca doa ini setelah setiap selesai sembahyang. Alhamdulillah di SMP As-Salam kita selalu membaca doa itu. Setiap sebelum membaca tasbih, waktu berzikir kita baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ila ya rabbana subhanallah. Kita ada pernah setiap sembahyang zuhur atau asar meninggalkan zikir doa itu tadi. Ini jar guru-guru kami di Mesir adalah hadis mahabbah. Mahabbah itu adalah hadis cinta. Bukti cinta Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Jadi Sayyidina Mu'adz setiap menyampaikan hadis ini, Sidin sampaikan juga. Jadi Sayyidina Mu'adz pula menyampaikan kepada orang lain, wahai fulan, aku mencintaimu. Karena aku mencintaimu, aku sampaikan kepada engkau, jangan pernah engkau tinggalkan zikir ini setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu namanya hadis mahabbah, hadis cinta. Itu yang pertama, jangan pernah tinggalkan diri kita sendiri untuk orang tua, keluarga, kebaikan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian jaga seerat-eratnya pandangan. Nah, tadi menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga tangan dari perbuatan-perbuatan keji, menjaga mata pandangan yang buruk, menjaga dari mendengar ghibah, menjaga mulut dari perkataan kotor, menjaga jari-jari dari menyebarkan hoax keburukan. Poin yang kedua, yang ketiga adalah Allah di dalam setiap amal ibadah kita. Karena menghadirkan Allah pada setiap amal ibadah ini bukan perkara mudah, perkara yang harus selalu kita latih setiap hari
ditempatkan di negara yang aman, di negara yang tidak ada huru hara, tidak ada perang. Jadi kita bisa puasa dengan tenang. Coba bayangkan saudara-saudara kita di Palestina atau saudara-saudara kita yang sedang negaranya konflik. Bagaimana itu buatnya puasa? Sangat susah. Jangankan puasa, buatnya sahur aja udah kesusahan. Maka dalam ibadah murah nyaman ini kita melatih diri kita sendiri. Oh kan ternyata kayak ini rasanya ada makan. Oh ternyata kayak ini rasanya haus. Kita bisa merasakan sedikit banget penderitaan saudara-saudara kita yang kesusahan, yang miskin, atau yang sedang berada di negara konflik itu tidak bisa terbayangkan. Maka kita harus bersyukur berada yang aman. Alhamdulillah. Kira-kira sedikit pepadahan Ustaz, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri, bisa kita akan kepada orang lain, keluarga, sanak kerabat, nah, semoga bisa kita amalkan. Nah, untuk itu Ustaz sedikit mengajak supaya penguatan aja kira-kira mendengarkan ada. Kita mulai dari 7A. Kelas 7A. Kelas 7A mau ikhwan atau akhwat duluan? Oke, ikhwan duluan. 7A. Ikhwannya Abizah, Aju Abizah. Mana Abizahnya? Oh, ada kan? Bisa kan? Berarti ya nanti kita mulai dari ini. Ada Vina kelas 7. Vina kelas 7A. Berdirilah di tempat aja. Vina, sebutkan rukun puasa. Apa rukun puasa Vina? Ustaz bantu. Ada dua. Ada dua. Dua ya. Yang mana dua ini kita baca minimal maghrib setelah berbuka, maksimal sebelum apa? Niat. Pertama niat jujur 50 sudah dibaca. Yang kedua apa Vina? Apa? Menahan hawa nafsu 100. Oke, karena tadi sudah di bagian akhwat, sekarang 7B-nya bagian ikhwan. Ustaz melihat ada Nasri. Nasri. Kapan puasa diturunkan Nasri? Bulan apa itu Nasri? 10 atas. Oke, tadi ada yang request kelas 8 nih, Masya Allah. Kantor ya, Ustaz ya, orang kita menjawab, sudah yang bilang ada jawab. Harapnya Bagas. Siapa saja, berikan contoh siapa saja Bagas merugi bulan Ramadan ini Bagas. Lain Bagas ada 4 pada saya. Ustaz bantu nomor 1, I-nya bisa menggebrak meja bila ada yang lain pada ini. Pertama, durhaka pada siapa? Durhaka pada orang tua. Oke, 25 sudah banyak.
Kedua. Apalagi Bagas? Bukan Bagas. Memutus tali silaturahmi yang kedua. 50 sudah Bagas. Oke. Oke, yang ketiga apa Bagas? Iya, ini awal bericaunya Bagas setiap hari. Lain-lain. Saling membenci Bagas. Saling membenci satu sama lain. Yang keempat, nah 100 Bagas. Kelas 9. Kelas 9 tadi karena kelas 8 sudah ikhwan, berarti kelas 9 ini harus apa? Huruf depannya A. Huruf keduanya Af. Berarti siapa yang mau? Ah, Zia. Dia kata-kata. Berarti Zia yang mau. Alhamdulillah. Oke Zia. Ustaz mau bertanya Zia. Hal-hal apa yang membuat pahala berkurang puasanya? Sebutkan beberapa aja. Apalagi? Main game seharian, ada sembahyang, apalagi sih ya? Ayo. Berendam itu boleh membatalkan. Apalagi? Terakhir. Marah-marah emosian itu juga 100 Zia. Nah, jadi alhamdulillah setelah selesai rangkaian nasihat berbagi tarif menyambut sebelum Ramadan. Setelah ini Ustaz harapkan kita semua saling maafkan. Jangan lagi suka membuli temannya. Jangan lagi sering menjadi temannya. Jangan lagi saling usil segala macam sampai menyakiti hati perasaan temannya. Kenapa? Karena ini poin penting di antara yang empat tadi, salah satunya ini saling bermusuhan. Kalau misalnya belum memaafkan sebelum Ramadan tiba, nauzubillah, siapa tahu puasa kita akan sia-sia dan hanya mendapatkan hikmahnya. Hikmahnya ini belum tentu dapat, kecuali lapar dan haus saja gitu. Nauzubillah. Sekian papanan dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Barilah kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa hari. Allahumma
واغفر لنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لنورك والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عقلنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله وتمن تقصيرنا يا رحمن وتمن تقصيرنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم فقنا في الدين انك عليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Menyampaikan materi tasyid Ramadan. Kita semua bisa mengeluarkan materi yang dengan berakhir pembacaan doa tadi, maka pada hari ini, mari kita tutup acara tasyid Ramadan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Sekarang mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.